Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amisa Saila Divania dengan NPM 2120303045 dari kelas IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di tempat produksi jet colet di Dusun Kretek 2, Desa Karangrejo, Borobudur. Nah, ayo ikutin aku. Sebelumnya perkenalkan, saya Amisa Saila Divania dari Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, di sini dengan Bapak siapa, nggih? Bapak Mukiban. Oh, nggih. Bapak umur berapa, Bapak? 40. 40. Nah, di sini Bapak memproduksi produk apa, Pak? Ini produksinya namanya jet colet. Oh, jet colet. Iya. Nah, jet colet itu apa, Pak? Jet colet itu Iya. dulunya kan dinamakan jet colet. Itu kan dulunya ditumbuk, Iya. ya kan? Iya. Ditumbuk kalau udah udah nganu kempel itu kan jadinya kan dipecet itu ngulet-ngulet itu namanya jet colet gitu. Oh, berarti ada ada sejarahnya tersendiri, nggih. Iya. Kenapa dinamakan jet colet? Colet, Gitu. iya. Untuk cara produksinya mungkin Bapak bisa dijelaskan seperti step-stepnya, kemudian bahan bakunya apa saja begitu, Pak? Iya, kalau bahan bakunya ya yang utama itu ya singkong, Pak. Oh, gitu. Singkong kan buat apa aja bisa. Iya. Itu dari lekok ya singkong, kerupuk kan banyak yang dari singkong. Iya. Yang utama itu ya dari singkong lah. Iya. Utama singkong, tapi kalau buat getuk gini kan singkong yang bagus. Iya. Yang kurang bagus dibuat peyem. Jadi kan singkongnya nggak berbuang. Iya, betul sekali. Dan itu ada kayak ada indikatornya tersendiri nggak, Pak, untuk singkong yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus itu seperti apa? Oh ada. Kalau yang bagus itu kan kulitnya Iya. itu meledak-meledak. Kalau yang kurang bagus halus. Oh. Kalau singkong yang halus itu kan direbus nggak bisa, Mbak. Oh. Nggak matang gitu. Oh iya. Berarti memang udah terlihat jelas ya, Pak, untuk indikatornya seperti apa. Dan untuk cara pembuatan jet colet ini awal-awal dari apa dulu, tahap apa dulu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Tahap awalnya Cara pembuatan. pembuatannya, iya. Iya. Pertama, Iya. ya pertama ya itu dari awal mulai ya gitu, Mbak. Dari beli itu, Iya. beli ya kan 10.000, 15.000 diiris manual Iya. gitu. Langsung kan cari pelanggan kan, Iya. udah pelanggan banyak buat sendiri. Iya. Tapi manual masih ditumbuk. Masih tumbuk, pemotongannya pakai cutter itu. Oh, pakai Gitu. Kalau sekarang itu ya alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah ada mesinnya. Iya, udah ada mesinnya, semuanya mesin. Nggak keluar keringat. Ya keluar tapi kan nggak menguras tenaga. Lebih efisien gitu. Iya, Pak. iya. Gitu. Oke, berarti untuk step yang pertama, cara membuat jet colet yang pertama dikupas dulu ya, Iya, Pak? dikupas dulu. Oh iya, cara membuatnya dikupas dulu. Iya. Nanti langsung direbus. Iya. Direbus lalu itu digiling. Digiling, habis digiling dibentuk. Oke. Dibentuk seperti apa ya? Seperti inilah. Nah, seperti ini langsung dimasukkan ke itu freezer, kulkas. Udah keras dipotong langsung digoreng, nggak dijemur. Kalau dijemur itu kan rasanya kurang, gurihnya itu hilang kalau dijemur. Kalau nggak dijemur itu masih bagus rasanya, tidak keras gitulah Iya, rasanya. betul. Dan ini kan untuk yang di freezer itu sekitar berapa jam, Pak? Biasanya? Itu 2 hari. Oh, 2 hari. Iya. Oh, gitu. Berarti untuk yang merebusnya itu Merebusnya 1,5 jam deh. kalau berarti merebusnya 1,5 jam, setelah itu digiling, Iya. baru di freezer selama 2 hari, setelah itu dipotong-potong Iya. dan langsung digoreng. Goreng, iya. Berarti cukup lama ya, Pak, Iya. untuk rangkaian Rangkaian itu pembuatannya. paling enggak itu 3 hari baru Iya. jadi Jadi seperti seperti ini. ini. Oh, iya. Tapi
Itu juga jadinya nimbun geduk itu. Betul. Jadi harus kulkasnya agak banyak, paling enggak itu 4-5. Iya. Kemudian untuk komponen bahan pangan mungkin kan tadi sudah saya singgung terkait yang bahan baku itu kan Iya, ada iya. singkong. Nah selain singkong ada lagi nggak Pak? Kayak ada penambahan garam atau Oh ada, garam ada. Pasti itu garam. Kalau garam pasti. Karena garam itu kalau nggak ada garamnya pasti anyep tuh rasanya. Iya. Tapi kalau ada garamnya ada mantepnya, jadi gurih-gurih, asin, sama bumbu kaldu itu loh Mbak. oh bumbu kaldu yang penyedap rasa Nah, iya, seperti itu. kaldu yang rasa ayam. Berarti itu kan termasuk dalam bahan aditif ya Pak, Iya. kayak garam, kemudian penyedap rasa. Nah Iya. selain itu ada lagi Nggak ada. nggak? Berarti hanya 2 itu saja. Iya. Ya. Kemudian dari jet colat tersebut kan khususnya di singkong nih Pak, kalau yang saya pelajari, yang sedikit saya tahu kan ada sedikit sekali kayak kandungan racunnya yang apa namanya ya mungkin itu tidak terlalu membahayakan tapi pastinya ada. Nah mungkin apakah dari Bapak itu kan ada cara mencegahnya begitu, mencegah untuk menghilangkan racunnya itu seperti apa? Kalau ya ini ya cuma pembuatannya kan seperti itu ya. Yang penting kan apa dikupas, dibersihin dulu kan. Iya. Udah bersih kan lalu direbus. Oh, okay. Berarti mungkin untuk cara pencegahannya tetap Bersih toh. bersih Iya. dan direbus. Iya, iya. Kalau direbus itu kan barang apa itu seperti apa itu kan udah mati semua toh. Oh iya betul. Nah, kalau singkong masih utuh itu seperti kontoler ya. Kalau singkong dipotong itu kan namanya kontoler. Iya. Ya itu kan masih singkong bukan gitu kan dipotong. Iya. Kalau ini kan udah direbus ya kan, Iya. udah di freezer. Iya betul, berarti pastinya sudah aman gitu Pak, Iya. karena sudah melalui perlakuan yang khusus seperti direbus, di freezer dan lain sebagainya. Kemudian untuk peralatan apa saja Pak untuk pembuatan jet colat ini? Peralatannya. Iya. Esensi peralatannya kan ya ini potongan, Iya. kulkas, freezer, itu langsung apa tahu itu penggorengan ya? Iya. Wojo ya itu ya? Wojo. Oh iya sama. Itu apa namanya kalau itu? Panci. Buat rebus panci ya, buat rebus itu. Ya cuma itu. Sama itu nih Pak penggilingan. Iya. Ya cukup variatif ya Pak. Dan kemudian apakah ada cara pengawetannya supaya lebih tahan lama? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang seperti itu. Iya. Soalnya kalau pengawetannya itu kalau saya merasakan tuh yang ada pengawetannya kan di sini kan rasanya beda. Kalau punya saya itu dirasain aja, dicekin aja Pak. Insya Allah ya. Itu kan banyak itu kan. Itu yang masuk kan pada beli. Alhamdulillah. Mungkin itu juga salah satu daya tariknya ya Pak. Gitu ya. Kan punya saya kan seperti yang utama tipis. Kalau tipis itu kan kalau orang tua itu makannya bisa. Kalau masih muda masih giginya masih kuat. Tapi tidak ada cara pengawatan yang khusus. Nggak ada. Awet ya. Untuk cara pengepakannya atau pembungkusannya itu memakai apa Pak? Manual. Manual. Plastik kecil gitu. Oh, pakai plastik seperti Iya, itu. plastik ya. Oh, kemudian kan itu kan plastik. Apakah ada press atau di Enggak, cuma pakai stainless saja. Oh, stainless saja. Oh. Berarti selain pakai plastik nggak ada lagi. Enggak ada. Kemudian ini kan pastinya kan sebelum diplastiki secara per kilo-kilo kan pastinya disimpan seperti ini ya Pak. Nah, apakah dulu ada maksudnya dari apa namanya produksi yang dari awal sampai akhir itu apakah ada kayak kerusakan dari jet colat misal seperti apa namanya? Yang hancur. Iya. Ada. Itu 1 bulan tuh seperti itu. Oh. Itu Iya. 1 bulan. Berarti kerusakannya itu lebih hancur apa? Gampang hancur gitu Iya ya? kan ini tipis, Tipis jadi ya? gambar hancurnya. Kalau yang agak tebal itu enggak, tapi rasanya kurang enak. Oh,
Untuk menurut saya loh itu. Iya, iya, betul. Itu kan karena apa itu ya namanya produksi kan sendiri-sendiri tuh. Iya. Produksinya kan sendiri-sendiri. Nah kemudian karena ini kan gampang namanya, pecah gitu Iya, iya. kan, remuk. Nah itu dari Bapak sendiri ada antisipasi tidak Bu? Ya itu kan kalau ke pasar itu remukannya ya bisa dijual. Oh, Bisa dijual. Kalau itu enggak di pondok ya juga pada saat di pondok. iya. Berarti tetap ada nilai ekonomisnya iya, gitu. iya. Intinya tidak kebuang gitulah. Iya. Nah, mungkin itu saja nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara sebelumnya didapatkan bahwa proses pembuatan keripik jet cooled ini diawali dari mengupas singkong yang kemudian dibersihkan menggunakan air bersih. Singkong yang telah bersih kemudian ditiriskan sebentar sebelum masuk ke proses selanjutnya yaitu perebusan atau dikukus. Potongan-potongan singkong yang telah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam dandang, diletakkan di atas tungku dan kemudian proses perebusan dimulai. Setelah selesai direbus, singkong kemudian dihancurkan, ditumbuk atau digiling hingga halus menggunakan mesin khusus. Singkong yang telah halus tersebut dibentuk dengan menggunakan tangan menjadi bongkahan sebesar batu bata seperti pada video tersebut. Nah, setelah menjadi bongkahan sebesar batu bata, membentuk getuk. Nah, getuk tersebut kemudian didinginkan atau dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Adonan getuk tersebut dibiarkan hingga mengeras, baru kemudian dipotong tipis-tipis. Pemotongan tipis-tipis ini menggunakan alat-alat khusus yang bernama pemotongan. Setelah diiris tipis-tipis, diletakkan di atas nampan, kemudian irisan getuk tersebut baru ditaburi bumbu berupa garam dan bawang putih. Setelah itu, dilakukanlah penggorengan hingga kering. Jet cooled ini yang telah digoreng dengan kering kemudian dimasukkan ke dalam plastik dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan berbagai studi literatur yang sudah saya kaji, pada tanaman singkong ditemukan racun alami yaitu hidrogen cyanida dengan kadar kurang dari 50 ppm. Namun di samping itu dalam produksi jet cooled ini sudah dikatakan aman dari racun tersebut karena sebelum dikonsumsi sudah mengalami berbagai perlakuan, salah satunya adalah perebusan. Perebusan dan perendaman air ini dapat menurunkan kadar HCN sebanyak 37,3% selama 15 menit perendamannya atau perebusannya. Dan berdasarkan penelitian Arum pada tahun 2011, dengan merendam singkong karet pada air selama 8 jam dapat menurunkan kadar HCN sebanyak 34,4 ppm. Karena tingginya HCN yang terkandung pada kulit singkong, perlu diawasi proses pengolahannya, karena bila proses pengolahannya salah dapat menimbulkan keracunan bagi yang mengonsumsinya. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produksi jet cooled ini sudah aman untuk dikonsumsi karena sudah melakukan berbagai perlakuan untuk menurunkan kadar dari HCN tersebut. Zat adiktif yang digunakan dalam pembuatan keripik jet cooled ini juga masih dibilang aman karena menggunakan bahan-bahan alami seperti garam dan zat adiktif penyedap rasa. Penggunaan garam dan penyedap rasa sebagai bahan adiktif juga masih dalam tahap aman karena pemakaiannya tidak terlalu banyak dan tinggi sehingga tidak merusak maupun tidak menimbulkan dampak yang negatif pada bahan pangan. Selain itu, dari segi kerusakan bahan pangan, pada keripik jet cooled ini mengalami kerusakan bahan pangan berjenis kerusakan mekanis, yaitu kerusakan akibat benturan mekanis pasca panen, pengemasan, pengangkutan, maupun penyimpanan. Pada produksi keripik jet cooled ini mengalami kerusakan ketika penyimpanan dan pengemasan bahan pangannya, yaitu keripik jet cooled ini mengalami remuk ketika
penyimpanan karena keripiknya tergolong tipis. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih atas semua pihak yang sudah membantu, Bapak Mukiban, Ibu Rifa, dan semua teman-teman yang telah membantu dalam proses produksi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.